Perempuan. Perempuan seringkali dikaitkan dengan kesempurnaan. Banyak sekali narasi yang seakan-akan mengharuskan perempuan untuk cantik, lemah lembut, gemulai, dan sebagainya. Selain itu, banyak stereotip terbentuk yang mengharuskan perempuan hanya untuk bekerja di rumah, mengurus anak, yang seakan pekerjaan wanita ujungnya hanyalah kerja di rumah. Akan tetapi, krisis iklim membuat perempuan harus bekerja berkali lipat untuk sekedar mempertahankan hidupnya dan komunitasnya. Belum lagi peran gender yang memposisikan perempuan sebagai penanggung jawab pada perawatan dan kelangsungan rumah tangga. Ya, makhluk yang penuh kompleksitas. Hidup dalam multitasking serta memiliki kerumitan dalam perasaan, dan memiliki misteri yang sulit untuk ditebak. Ya, dia perempuan. Ibu, sebelumnya selamat sore. Diucapkan terima kasih karena sudah menerima kita untuk mewawancarai dan meluangkan waktunya Ibu ya untuk diwawancarai. Kita nih lagi ada di tempat batik ya Bu. Jadi batiknya ini tuh batik rumahan ya Ibu, buat pakai tangan langsung gitu ya. Berarti batik tradisional ya Bu bisa dibilang. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lain, bisa diperkenalkan dulu gitu Ibu, namanya siapa? Saya Ibu Tuti Latifah. Ibu Tuti Latifah. Berarti biasa dipanggilnya Ibu Tuti. Iya. Ibu Tuti kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang? Umurnya 66. 66, berarti udah cukup ya Bu ya, udah cukup berpengalaman ya. Loh, 66. 56. 56 tahun ya, udah cukup berpengalaman ya Bu, alhamdulillah. Mungkin boleh kita tanya-tanya awal mulanya Ibu nih ngerintis batik rumahan yang sudah bisa dibilang cukup besar gitu ya Bu ya. Awal mulanya Ibu merintis tuh seperti apa gitu Bu? Ya, awalnya bikin kecil-kecilan dulu. Satu potong, 2 potong. Lama masukin ke showroom. Oh, showroom. Setelah itu dapat kerjaan dari showroom, kasih kongkonan, kasih kerjaan dari showroom. Ya sedikit demi sedikit, lama-lama kan bisa ini. Terus saya kan ngajuin ke UMKM. Terus ada ini dari kelompok batik dari Jambi. Dari kelompok batik Jambi Bu berarti. Datang ya UMKM tuh yang berhasilnya itu. Iya, berarti bukannya bantuan iya, aja. Benar. Dibantu sama UMKM Jambi komunitas ya. Itu dulu sekitar tahun berapa Bu? Tahun 80-an. Oh, berarti udah lama ya Bu? Oh, 80 berapa ya? 2003-an. 2003. Berarti ini udah dari 2003, sekarang udah 2022. Hampir udah sekitaran 19 tahun ya Bu. 19 tahun udah ngebangun ini ya Bu, alhamdulillah. Berarti awalnya itu dari komunitas Jambi gitu. Terus kesulitan waktu Ibu ngebangun awal-awal tuh apa tuh Bu kesulitannya? Kan dari UMKM Ibu ikut komunitas, nah kayak halangan atau kesulitan yang dihadapi tuh Bu waktu awal-awal mau mengikuti itu? Ya awalnya gimana ya, ingin minta bantuan dari pemerintah gitu. Terus kan ngajuin ke pemerintah kan ya alhamdulillah katanya dari Jambi itu. Ya berarti usahanya tuh kayak mencoba mengajukan kepada pemerintah lah Bu ya gitu, biar kita dibantu. Ya, dibantu. Tapi akhirnya dapatlah dari Jambi itu. Berarti ini Ibu membuat batik nih, jenis batiknya apa nih Bu? Ya batiknya batik Jambian gitu. Batik Jambian. Karena emang awalnya dari sana ya Bu ya jadinya? Enggak, kalau awalnya sih kan dari batik Terusmi. Batik Terusmi. Saya merintisnya tuh ingin gimana bisa ngelola batik sendiri gitu kan, biar enggak deket masuk ke showroom gitu. Akhirnya kedatangan tamu. Berarti ini jenis batiknya mah batik yang umumnya ya, pada umumnya gitu ya Bu ya? Iya. Jenis batik Jambi gitu. Terus ini kalau selain dikirim ke Jambi, dikirim kemana juga Bu? Ada yang dikirim untuk ke Tamrin itu tuh. Tamrin.
Berarti pernah ada kayak cerita nggak Bu dari Jambinya biasanya yang beli ini kalangan apa gitu, ibu-ibu kah atau? Iya, kalangan itu ada yang ini apa? Ini yang satu dari orang Kristen ya, dari kelompok-kelompok gereja Oh, gitu. kelompok gereja dia jadi udah biasa ngambil di sini. Yang satu misalnya dari apa yang di sana ya, apa ya? Seperti sanggar-sanggarnya tuh. Oh, sanggar-sanggar ya. Jadi berarti ibu nih pertamanya ikut Bitrusmi ya Bu, akhirnya ngerintis sendiri buat bikin sedikit terus dijual akhirnya karena ingin lebih maju lagi lah, Iya. ikut UMKM dan dapat dari Jambi itu ya Bu ya. Kalau misalkan ibu kan ini kan perempuan gitu ya, sebagai pekerja gitu, pendapat ibu apa sih kayak perempuan nih sebagai pekerja gitu apa gitu pendapatnya? Soalnya kan biasanya kalau perempuan itu kan ibu rumah tangga gitu, sebagai ibu rumah tangga di rumah aja. Jadi menurut ibu wanita sebagai pekerja tuh gimana? Ya kalau saya kan apa ini jadi ibu jadi ayah kan. Iya bener, pekerja ya Bu ya. Yang udah harus wajib menafkahi anak-anak. Jadi harus semangat untuk bekerja. Iya, jadi semangat ya Bu. Dan perempuan juga harus bisa mandiri tuh ya Bu ya, jangan bergantung gitu ya. Bener. Jadi ya buat pendapatnya ibu berarti nggak apa-apa ya Bu ya, sebagai wanita itu sebagai pekerja gitu. Ya nggak apa-apa, lebih bagus kan. Lebih bagus mandiri gitu ya. Daripada nggak kerja kan Iya. badannya nggak enak. Jadi kita Ya Mbak Yeneng ya. sebagai pekerja juga, tapi kita juga jangan melupakan kewajiban sebagai ibu ya, seorang ibu. Berarti pesannya buat para pekerja di sana ya harus tetap Kerja. semangat ya Bu ya. Semangat. Iya, jangan harus jadi wanita yang mandiri gitu. Mungkin itu aja. Jadi wanita karir lah ya. Ya, jadi wanita karir, tapi jangan melupakan dirinya sebagai seorang ibu gitu ya Bu, tetap rawat anaknya dengan baik, melakukan tugasnya di rumah dengan baik gitu ya Bu. Mungkin wawancaranya cukup sampai situ aja ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih, tapi sebelumnya Bu kalau kita mau lihat proses pembuatannya bisa Bu? Bisa. Bisa. Mungkin bisa ditemenin ya Bu ya. Iya. Jadi awalnya ini ngambil kainnya Bu ya, bahannya ya? Kalau ini namanya kain dobi yang ini. Kalau yang ini santung ya. Apa rayon. Rayon. Kalau yang ini sutra. Sutra salur ini. Salur. Kalau yang ini katun biasa. Ini yang biasa ya Bu ya? Ini yang, berarti ini yang lumayan mahal ya Bu ya? Iya. Iya, sutra. Jadi ini tahap pertama adalah kain polosnya ya pasti ya Bu ya, untuk membatik. Jadi langkah yang kedua itu dicetak kayak gini ya Bu ya? Ini cetakannya modelnya ada banyak ya Bu ya? Banyak. Jadi kayak batik. Terus Yang kedua ini apa Bu? ya, pewarnaan. Pewarnaan. Kalau pewarnaan tuh biasanya dicelup kayak gimana dia? Ya, ada yang diwarna dulu, nanti itu udah dicetak, baru pinggirannya aja yang itu nanti dicetak lagi. Oh, iya. Berarti tergantung itunya model motifnya Bu ya? Terus kan kalau udah nanti tinggal dijemur kan. Habis dijemur, kalau udah habis dijemur selesai, terus dipindahin ke sini ya Bu ya? Ya, Mulai dimotif ya Bu? ya. Ada juga yang nggak diwarna, ini dibatik ini putih dulu. Oh iya putih. Itu langsung dimotif ya Bu ya? Motif ini seperti ini. Nanti selain Nah ini diwarna. oh diwarna. Oh jadi yang tadi ada beberapa bagian yang diwarna dulu. Dan kalau ini setelah Ini setelah dimotif dibatik baru diwarna dulu. terus lalu dijemur. Ada
kasih motif, di warna, Dijemur. ya nggak ada. Nah, ini langsung di apa? Dimasak. Oh, langsung dimasak. Ya, Dimasak, nanti diproses lagi. Ini kalau ini 2 kali proses. kalau yang motifnya banyak gitu ya, Bu. Nah, kalau yang ini 1 kali proses. Setelah ini udah dibatik, nanti diwarna warna hitam, lalu dimasak, udah matang. Udah jadi. Berarti tahap terakhirnya itu Dimasak. masaknya Di situ. Nah, itu kalau ini buat masak lilin. Oh, berarti masaknya di sini. Nah, Setelah itu Bu, dijemurnya biasanya di sini. ya di sini di luar. Ini ada Jadi tahap penjemuran di sini ya juga ya, Bu? ya, ini yang terakhir. Oh, berarti ini tahap terakhirnya udah ya, Bu ya? Udah. Dijemur selesai gitu. Selesai. Kalau Tinggal dikirim. dikirim biasanya itu kalau batik-batik gitu tuh yang perumahan kayak gini juga digosok dulu gitu Bu? Atau dilipat Enggak. aja? Dilipat langsung kirim berarti ya, Bu ya? Jadi pas pembuatannya kayak gitu ya. Ibunya berarti ceria-ceria semua ya di sini. Alhamdulillah happy berarti. Mungkin boleh perkenalan satu-satu, Bu? Iya. Nama saya Ibu Enon Farida. Anak 6, Oh, suami iya. baru 1. Saya Pepi. Pepi. Sakit jiwa. Berarti emang membantu perekonomian ya, Bu ya? Pendapat Ibu mengenai perempuan sebagai pekerja tuh gimana tuh? Udah lagi Bu nih kamera. Lagi susah. Oke. Halo. Nama saya Mary Jaisman. Oke. Wah. Berarti ibu-ibu di sini tuh semuanya Cari ibu-ibu rempong. iya. Ibu-ibunya berarti ceria-ceria semua ya di sini. Alhamdulillah happy berarti. Diganggu sebentar ya, Bu. Lama juga nggak apa-apa. Pengen tanya, ini ibu-ibu di sini tuh udah berapa lama ya kerja bareng sama Bu Tuti? Lamunan mengain luar negeri solid piala. Aku nih. Udah ada 5 tahun, Bu? Udah. Udah berarti udah lama banget ya, Bu? Memang dari awal. Oh, udah lama banget. Sampai pantatnya nggak ada tuh Neng. Namanya duduk ya, Bu ya, membatik. Mungkin boleh perkenalan satu-satu, Bu? Namanya sebelum kita tanya-tanya nih. Saya dulu. Boleh. Saya dulu. Ibu Saya bisa? kamera. Iya. Nama saya Ibu Enon Farida. Anak 6, Oh, suami iya. baru 1. Ya, mantap. Saya dulu. Saya. Nama saya Tureni. Janda punya anak 2. Wih, mantap. Gitu. Dari Dawan, Tuan. Kalau Ibu baju biru namanya siapa, Bu? Ibu Aniwa. Ibu Haniwa. Selanjutnya, mungkin Ibu yang di sini dekat saya. Ya, halo. Nama saya Kristiawati. Halo, Kai. Kristiawati. Ya, Yang baju merah. yang baju merah. Saya Pepi. Pepi. Sakit jiwa. Wah, oke, kita udah perkenalan semua ya, Bu, berarti ya. Selalu menderita. Berarti bisa dimulai ya, Bu ya, tanya-tanyanya ya. Sebelumnya kan tadi udah lama juga ya, Bu, di sini udah ikut bantu. Kalau boleh tahu rasanya kerja di sini tuh gimana gitu, Bu? Seneng banget berarti ya, alhamdulillah. Waktu awal masuk ke sini tuh diajak atau gimana, Bu? Rumahnya kan dekat nih. Oh, rumahnya dekat, berarti emang diajak aja gitu ya, Bu ya, bareng-bareng. Ibu sebagai pekerja kayak gini sebelumnya udah diizinin kah sama suaminya atau emang membantu? Malah disuruh nih. Berarti emang membantu perekonomian ya, Bu ya. Berarti kerja di sini juga membantu berarti ya, Bu, membantu perekonomian. Terus kalau kesan dan pesannya kesannya tuh kerja di sini selain seneng tuh apa lagi tuh, Bu? Selain happy. Seneng, happy, gembira ya, Bu. Iya. Dekat sini rumahnya. Masih saudara. Mas saudara gitu. Berarti mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Pendapat Ibu mengenai perempuan sebagai pekerja tuh gimana tuh?
Ya tergantung sih, tergantung tenaganya, terus Iya. tergantung batikannya gitu, Neng. Kadang-kadang 50, kadang-kadang 40. Apa po? Apa po? Berarti perempuan sebagai pekerja itu menurut ibu nggak apa-apa ya bu, asalkan dia nggak melupakan dirinya sebagai seorang ibu gitu ya bu. Oh, nggak apa-apa, Neng. Ikhlas. Kelas iya. Buang suami juga. Waktu itu aku Lampung. Kalau pesannya tuh perempuan yang masih cari kerja gitu bu, yang masih merintis usaha atau yang sedang mencari kerja tuh pesannya untuk mereka tuh apa ya bu, supaya lebih kuat dan kayak ibu-ibu sekarang gitu kan udah keren-keren banget. Ada yang mau jawab? Pesannya Bu, season kepengen Neng. Pesannya untuk perempuan-perempuan kerja lainnya gitu. Pasannya siapa tuh? Lah ya kebaca Neng. Semangat. Tetap semangat gitu ya bu ya paling. Biar. Berarti pesannya tetap semangat aja gitu ya bu ya. Ya udah mungkin segitu aja ya bu wawancaranya. Mohon maaf nih kalau misalkan diganggu gitu. Diucapkan terima kasih juga ibu. Terima kasih. Yuk bisa dada-dada lagi bu nih. Lagi susah. Oke. Assalamualaikum bu. Permisi Pak, mungkin kita mau tanya juga nih Pak. Tadi kan mayoritas di sini kan yang bekerja emang ibu-ibu ya. Mungkin kita mau tanya pendapatnya Bapak gitu. Nggak apa-apa Pak, tanya-tanya sambil tanya-tanya nggak apa-apa nih Pak. Iya. Pendapat Bapak sebagai seorang wanita yang bekerja gitu Pak. Wanita kan bekerja. Biasanya kan wanita tuh kan di rumah. Kalau pendapatnya Bapak sebagai wanita sebagai pekerja tuh gimana tuh Pak? Ya, menurut saya sih wajar-wajar saja lah. Wajar-wajar aja. Kan saling membantu. Saling membantu. Jadi wajar aja gitu ya Pak. Wajar lah. Yang penting dia tidak melupakan kewajibannya gitu ya sebagai seorang Iya. ibu gitu ya Pak. Berarti wajar-wajar aja. Saling ini membantu lah sama suami istri. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ya Pak ya. Berarti Bapak nggak masalah kalau misalkan istrinya membantu kerja gitu ya Pak? Nggak masalah dong. Oh. Justru bangga dong. Saling tolong-menolong. Oke. Saling membantu. Saling membantu, saling tolong menolong dan nggak apa-apa ya Pak. Berarti gitu ya Pak, cukup. Terima kasih Pak. Oh, gitu aja dah nih. Iya tak. Mau tanya juga Pak, tadi kan habis ke Bapak yang satu, sekarang kita mau tanya ke Bapak yang satu ini. Mungkin tadi udah dengar, jadi pendapatnya Bapak sebagai wanita, sebagai pekerja tuh gimana Pak? Ya bagus sih, kerja wanita juga nggak apa-apa. Membantu ya Pak, karena pahlawan juga ada yang wanita ya dulu ya Pak ya. Iya. Saling membantu aja berarti gitu. Cukup Pak? Ya, cukup, Saling Pak. membantu aja Ya. gitu? Oke, berarti saling membantu gitu. Ekonomi keluarga. Oh, oke. Yaudah. Terima kasih ya Pak ya. Ya siap. Sama. Dalam hal ini, berwirausaha mampu menjadi jalan atau jembatan yang dapat mengantarkan banyaknya perempuan untuk tetap mempertahankan serta menjamin keberlangsungan hidupnya. Sebab dengan berwirausaha, ragam ekonomi kecil tumbuh yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, masalah di sini adalah gender yang kerap menjadi sorotan. Peran dan tanggung jawab yang diklaim kepada perempuan menjadi salah satu penghambat untuk setiap perempuan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Namun mengingat dengan kita yang berada di negara berkembang, mampu menjadikan adanya perubahan dari segi pola pemikiran dan juga sudut pandang, yang akhirnya bisa membuat perubahan kecil, seperti diadakannya wirausaha yang dijadikan jalan untuk memberdayakan perempuan. Perempuan dapat membuka usaha dengan caranya sendiri, seperti di rumah atau bersifat online, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi peluang untuk perempuan mengekspresikan minat dan bakat yang dimilikinya. Sebab, pada dasarnya perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah, karena bukan makhluk yang bisa dihina dan direndahkan. Tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas, karena bukan makhluk yang harus dipuji dan dipuja. Namun, diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, karena posisinya untuk dicintai dan dihormati. Maka, biarkan perempuan mendapatkan hak-haknya dan diberikan perempuan ruang untuk menjadi pelopor dan pemimpin masa depan yang lebih baik dalam menyongsong era tatanan kehidupan yang baru.